mengenai makroevolusi. Bisa di next? Berikut adalah anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Almira, yang kedua ada Aziza Nurfayakun, yang ketiga ada Pramudia Paramita, yang keempat ada Rizka Amalia, dan yang kelima ada saya sendiri, Salwarina Asyura. Next. Yang pertama adalah pengertian dari makroevolusi. Jadi, makroevolusi ini adalah evolusi yang terjadi pada skala yang lebih besar, dengan terbentuknya spesies yang baru dari hasil akumulasi mikroevolusi. Makroevolusi mengakibatkan perubahan pada skala yang lebih besar, sehingga terbentuk spesies baru atau spesiasi. Nah, makroevolusi ini mencakup asal masalah rancangan yang baru, tren evolusi, radiasi adaptif, dan juga kepunahan massal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya. Nah, berikutnya itu ada perbedaan antara makroevolusi dan mikroevolusi. Bisa di next? Nah, di sini ada beberapa perbedaan. Nah, makroevolusi sama mikroevolusi. Berdasarkan skalanya, kalau makroevolusi sama mikroevolusi bisa dilihat dari kata kalimatnya, itu ada makro dan mikro. Kalau makro dia jelas skalanya besar, kemudian kalau mikro dia jelas skalanya kecil. Nah, maksud skala besar nih, dia itu berada di perubahannya itu di tingkat atas spesies, sedangkan kalau mikroevolusi itu perubahannya pada tingkat spesies. Kemudian kalau makroevolusi dia juga membutuhkan waktu yang lama, biasanya itu berkisar antara miliaran tahun bisa sampai 3,5 miliar tahun. Kemudian kalau mikroevolusi waktunya singkat. Kemudian kalau makroevolusi sendiri dia perubahannya terjadi pada level atau tingkat interspesifik, sedangkan mikro itu pada tingkat intraspesifik. Kemudian kalau penyebab dari makroevolusi itu disebabkan oleh mikroevolusi jangka panjang atau akumulasi dari mikroevolusi. Contohnya itu seperti seleksi alam, mutasi, hanyutan genetik, aliran gen. Kemudian kalau mikroevolusi itu penyebabnya disebabkan oleh perubahan dari frekuensi alel. Kemudian makroevolusi itu bisa menyebabkan pembentukan kelompok taksonomi baru yang berada di atas tingkatan spesies. Bisa dia jenis baru, famili baru, ataupun kingdom baru. Kemudian kalau mikroevolusi sendiri dia berdampak pada perubahan fenotip ataupun perubahan fisik dari individu dan juga bisa merubah jumlah gen organisme yang kemudian perubahan tersebut bisa saja atau kemungkinan besar mengarah pada terbentuknya spesies baru. Kemudian makroevolusi itu bisa dideteksi secara studi fosil. Dia jadi tidak ataupun dia jarang bisa untuk diamati atau diobservasi secara langsung, jadi dia bisa menggunakan studi fosil berdasarkan data fosil. Kalau mikroevolusi, dia bisa dilihat atau dideteksi secara langsung, itu dari perubahan fenotip dari organismenya, ataupun dia bisa dengan perhitungan matematis, menggunakan kesetimbangan Hardy-Weinberg berdasarkan percobaan molekuler. Bisa di next? Nah, di sini ada contoh dari makroevolusi dan mikroevolusi. Berdasarkan tadi yang sudah saya jelaskan, makroevolusi itu kan dia terjadinya dalam jangka waktu yang lama. Nah, bisa dilihat di sini ada gambar dari dia evolusi atau perubahan kuda dari genus Equus yang berkembang kemudian miliaran tahun. Itu dari bawah, itu dia bentuknya seperti rubah kecil, kemudian dia bermiliar-miliar tahun kemudian dia akan berubah menjadi kuda. Kemudian kalau mikroevolusi itu dia contohnya itu seperti pada burung pipit Galapagos. Di sini dia terjadi perubahan bentuk paruh akibat adanya adaptasi dari makanannya. Bisa di next? Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai asal-usul kehidupan yang berkaitan dengan makroevolusi. Fosil yang ditemukan di berbagai dunia memberikan hasil yang serupa atau hampir sama. Organisme masa lalu memiliki perbedaan dengan organisme yang masih hidup sekarang. Perubahan besar-besaran dalam kehidupan di bumi yang dibuktikan dengan adanya fosil yang menggambarkan adanya peristiwa makroevolusi.
Seperti yang sudah dijelaskan tadi, peristiwa makroevolusi yaitu pola evolusi pada skala waktu yang besar. Kemudian makroevolusi berhubungan dengan awal dari asal-usul kehidupan yang berpatokan pada catatan fosil dan peristiwa besar yang terjadi pada sejarah kehidupan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 poin. Yang pertama ada fosil mikroorganisme 3,5 miliar tahun yang lalu. Selanjutnya ada catatan fosil dan yang ketiga ada asal-usul mamalia, contoh dari proses makroevolusi. Yang pertama adalah fosil mikroorganisme. Para ahli mengamati dan melakukan percobaan kimia, biologi, dan fisika yang membahas mengenai bagaimana sel-sel hidup untuk pertama kali. Mereka menyusun hipotesis bahwa proses kimiawi dan fisika di bumi dibantu oleh kekuatan seleksi alam yang mulai muncul. Sel-sel yang sederhana dapat dihasilkan melalui 4 tahap, yaitu yang pertama sintesis abiotik dari molekul organik yang kecil seperti asam amino. Kemudian asam amino ini digabungkan menjadi makromolekul, yaitu protein. Yang selanjutnya pengemasan molekul menjadi protopion dan asal-usul molekul yang bereplikasi sendiri yang dapat memungkinkan terjadinya pewarisan sifat. Poin yang kedua yaitu catatan fosil. Catatan fosil terdapat informasi mengenai perubahan-perubahan utama dalam sejarah kehidupan. Catatan fosil terkaya terdapat pada batuan endapan, karena catatan fosil didasarkan terutama pada urutan terakumulasinya fosil di lapisan batuan endapan tersebut. Informasi lain seperti pada serangga yang terawetkan pada getah pohon dan mamalia yang beku di dalam es. Catatan fosil ini merupakan salah satu bukti adanya makroevolusi atau perubahan-perubahan besar dalam jenis organisme yang mendominasi kehidupan bumi. Poin yang ketiga yaitu asal-usul mamalia. Mamalia muncul secara bertahap dari sekelompok tetrapoda yang disebut sinapsida. Kemudian sinapsida memiliki banyak tulang pada rahang bawah dan gigi yang berujung tunggal. Engsel rahang terbentuk oleh tulang yaitu tulang artikularis dan kuadrat. Kemudian sekelompok sinapsida yang disebut terapsida muncul. Terapsida memiliki tulang dentaris yang besar dan muncul dari gigi yang terspesialisasi yaitu taring yang besar. Kemudian terapsida kinodon awal yaitu memiliki dentaris atau tulang terbesar pada rahang bawah. Gigi muncul dengan tonjolan untuk pertama kalinya. Kemudian berkembang menjadi kinodon akhir yang memiliki gigi depan pola tonjolan yang kompleks, rahang bawah dan atas membentuk engsel. Dan selanjutnya adalah kinodon paling akhir yang terdapat pada mamalia yang ada saat ini, yaitu engsel artikular kuadrat sudah hilang dan menyisakan engsel dentaris squamosal sebagai engsel antara rahang bawah dan atas. Nah, ini merupakan gambar dari asal-usul mamalia yang terdiri dari tahap pertama yaitu sinapsida, kemudian berkembang menjadi terapsida, kemudian kinodon awal, lalu kinodon akhir dan kinodon paling akhir yang banyak yang ditemukan pada mamalia pada saat ini. Berikutnya yaitu pola makroevolusi. Next slide. Dari pola-pola dasar perubahan luas pada makroevolusi yang ditunjukkan oleh rekaman fosil dibagi menjadi 4, yaitu anagenesis atau perubahan filetik, kidokonosis, radiasi adaptif, dan kepunahan. Untuk perubahan filetik atau anagenesis, yaitu perubahan bertahap pada satu garis keturunan sehingga pada akhirnya keturunannya akan sangat berbeda dengan nenek moyangnya, karena tidak masih terarah dalam jangka waktu yang lama. Dan yang kedua yaitu kladogenesis, merupakan satu garis keturunan yang menghasilkan 2 atau lebih garis keturunan. Populasi kecil yang muncul dari garis keturunan ini dapat berada pada posisi yang sangat memadai untuk menghasilkan kelompok-kelompok baru. Yang ketiga yaitu ada radiasi adaptif, yaitu pembentukan secara relatif mendadak banyak kelompok baru.
yang mampu bergerak menuju lingkungan baru dan mengeksploitasinya. Contoh dari pola radiasi adaptif ini yaitu diverifikasi yang relatif cepat dari mamalia awal selama terjadi kepunahan dinosaurus. Radiasi adaptif sendiri menggabungkan sifat-sifat kladogenesis dan anagenesis karena garis-garis keturunan baru yang terbentuk selama masa evolusioner yang berubah dengan cepat memungkinkan mengalami transisi yang progresif. Dan yang terakhir yaitu kepunahan merupakan hilangnya keberagaman dari beberapa spesies yang mengalami evolusi. Hal ini terjadi karena lingkungan yang berubah membuat organisme yang tidak tahan dengan lingkungan baru mengalami kepunahan. Next slide. Baik, materi selanjutnya yaitu merupakan bukti dari makroevolusi. Nah, berdasarkan jurnal yang kami dapat, yang ditulis oleh Russo dan Tiago pada tahun 2019, mereka mengatakan bahwa fosil merupakan bukti kuat tentang bagaimana makroevolusi bekerja selama bertahun-tahun pada fosil pada vertebrata lebih mudah untuk dikenali. Berdasarkan penelitian, fosil burung menjadi salah satu bukti adanya makroevolusi. Hal ini ditandai dengan pada tahun 150 Masehi, terdapat Archaeopteryx yang muncul sebagai kelompok burung pertama yang kemudian terus berevolusi menjadi burung modern. Slide selanjutnya. Nah, ini di bagian kanan terdapat Archaeopteryx atau yang bisa disebut sebagai kelompok burung pertama yang ditemukan oleh Charles Darwin. Nah, Archaeopteryx ini fosilnya ditemukan di Jerman dengan ciri khas memiliki gigi dan juga tulang ekor yang panjang. Kemudian di bagian tengah ini termasuk Jeholornis yang hidup pada masa zaman Mesozoikum, ditemukan di Cina, memiliki bulu ekor yang panjang dan sebagai pemakan biji. Dan yang paling ujung ini, paling kiri, merupakan Enantiornithes yang juga hidup pada zaman Mesozoikum, namun ditemukan di Cina yang memiliki ukuran kecil dan sebagai kelompok burung modern. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, dapat raise hand dan juga mengajukan pertanyaannya. Terima kasih. Kepada Aurel, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Aurel Elizabeth Darsono. Sebelumnya saya mau apresiasi dulu untuk kelompok 3 atas pemaparan materinya, tadi sudah baik dan cukup jelas. Namun ada hal yang ingin saya tanyakan, yaitu tadi kan sudah disebutkan ya bahwa fosil yang ditemukan di berbagai dunia memberikan hasil yang serupa atau hampir sama. Nah, mungkin bisa dijelaskan maksud dari memberikan hasil yang serupa atau sama itu seperti apa ya? Terima kasih. Terima kasih Aurel atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman yang masih ingin bertanya, kami tunggu. Terima kasih. Itu tadi ada gambar yang kamu membedakan antara makroevolusi dan mikroevolusi. Itu ada gambar kuda, satunya gambar tentang burung itu ya, patuk. Itu coba gambarnya, itu. Bisa di-share-kan. Ini ngambil referensinya dari mana? Nah, ini. Izin Kalau menjawab, ini Ibu.
Ini yang buat yang makroevolusi itu contohnya itu kan kami ambil dari jurnal. Cuma untuk fotonya itu kami cari yang paling bagus di internet itu ada dari jurnal juga, Ibu. Enggak, maksudnya yang membedakan ini antara makroevolusi dan mikroevolusi ini apa ini di sini dua ini? Oh ya, kalau yang makroevolusi sama yang mikroevolusi kan kalau misalnya yang saya tampilkan ini perbedaannya itu terletak pada bagian dia yang makroevolusi dia itu terjadinya miliaran tahun, Ibu. Seperti yang ada di gambar samping kanan yang ada tulisan angka-angkanya sebelah kiri yang ada angka-angkanya. Jadi ini kamu mengambil kesimpulan sendiri toh kalau ini tahun miliaran tahun ini, tapi enggak dari reference enggak ada kan ini makroevolusi contohnya kuda, mikroevolusi ini gitu enggak ya? Kalau itu enggak, bukan seperti itu, Ibu. Jadi ini saya ngambilnya itu dari contoh yang udah ada dari jurnal, jadi saya tidak mengarang tahunnya karena tahunnya itu saya sendiri tidak tahu, Ibu. Bukan masalah tahunnya. Ini loh contoh makroevolusi ini tentang kuda, kalau yang mikroevolusi tentang adaptif radiasi ini Galapagos ini. Ini mikroevolusi? Iya, Ibu. Coba kamu perhatikan yang paling bawah lagi, nanti kamu ada cara untuk makroevolusi, itu gambarnya kayak gini lagi nih. Tadi itu, saya lihat gambarnya aja itu. Coba. Yang belakang sendiri. Nah, itu tadi. Apa atas lagi atau apa tadi? Yang ada gambarnya itu. Coba, bukan. Yang ada gambarnya sama itu tadi, burung finch itu tadi loh. Nah, ini apa ini? Ini tentang makroevolusi, bukan? Yang tadi kayaknya saya dengerin gitu. Halo. Nanti kalau kayak gini, mikro ya ini, makro ya ini, terus ada bedanya. Nah ini kan membingungkan. Ini yang benar yang mana nih? Mohon izin menjawab, Ibu. Buat yang di sini, slide yang sedang ditampilkan ini, itu contoh dari pola dari makroevolusi sendiri. Kemudian yang tadi sebelumnya, itu kan juga perbedaan ya, Ibu. Contoh, tapi yang kalau yang mikroevolusi itu tadi kayaknya kurang benar, Ibu. Mohon maaf. Nah itu nanti takutnya orang itu memikirkan ini, makanya saya tanya ini kamu ngambilnya dari mana itu loh, arahnya itu kemana gitu. Kemarin kayaknya saya udah bilang kamu baca chapter 23 atau itu untuk mikroevolusi, makroevolusi 24 di buku biologi Campbell. Ya udah itu baru ya udah. Oke, yang itu tadi ada pertanyaan aja ya. Jadi ini nanti takutnya membingungkan ya. Tadi bilangnya itu mikroevolusi, saya cuma lihat gambarnya aja loh. Terus yang ini proses makroevolusi. Jadi kan jadi bias nanti kalau orang baca gitu ya. Oke, lanjut aja. Ya, baik, jadi Ibu, kalau nanti akan mengambil gambar yang tepat gitu. Nanti takutnya kalau ada referensinya gitu ya. Oke, silakan. Ya, baik, Ibu, terima kasih atas koreksinya, nanti akan diperbaiki, Ibu. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Aurel. Jadi tadi pertanyaannya, dari fosil berbagai belahan dunia memiliki hasil yang hampir sama atau yang serupa. Jadi maksud dari kata-kata tersebut yaitu fosil yang ditemukan di berbagai daerah di Indonesia maupun di negara lain seperti negara Eropa ataupun Asia lainnya
memiliki hasil yang sama. Meskipun fosil tersebut memiliki ciri khas masing-masing, akan tetapi fosil yang ditemukan memiliki kemiripan dan hampir sama. Sebagai contoh, fosil manusia purba yang ditemukan di daerah Solo dan Mojokerto memiliki bentuk yang hampir sama. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Sekian jawaban dari kelompok kami. Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Aurel? Iya, sudah menjawab. Terima kasih kelompok 3. Terima kasih kembali. Teman-teman yang masih ingin bertanya? Oke, ini karena sudah lebih dari 30 menit ya, saya kira saya sudahin aja ya. Saya tambahkan dari saya aja. Halo? Jadi bisa ditutup aja. Silahkan. Baik, Ibu. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bentar. Oke, kalian sudah baca buku buku biologi yang bab 23 dan 24? Itu nanti kalian baca ya. Saya sesuai dengan buku biologi Campbell itu ya. Jadi nggak ngarang kemana-mana gitu. Terus makroevolusi tentang manusia, tentang fosil dan sebagainya. Itu nanti arahannya beda lagi ya. Buku Campbell itu yang jadi ini rujukannya. Nanti bisa kalian baca di situ ya. Oke, saya share screen aja untuk makroevolusi. Jadi kita kemarin kan sudah bicara ya tentang mikroevolusi yang tentang bagaimana perubahan-perubahan itu terjadi karena ketidakseimbangan gen yang ada dalam suatu populasi di situ. Adanya perubahan-perubahan karena bisa karena mutasi ya, bisa karena kemarin ada 5 ya, ada genetic drift, ada gen pool ya. Selama itu tidak sesuai atau terjadi penyimpangan, selama ada kesetimbangan di situ, misalnya P plus Q sama dengan 1, itu artinya P berapa, Q berapa itu tetap aja ya, dari tahun ke tahun. Nah, itu terjadinya kesetimbangan Hardy-Weinberg. Nah, Hardy-Weinberg itu kan ada itu kesetimbangannya itu syaratnya. Nah, terpenuhi enggak? Seimbang enggak? Kalau tidak, ya akhirnya akan terjadi suatu mikroevolusi karena terjadinya perubahan keseimbangan dari genetik di situ ya, gen pool-nya di situ ya. Nah, itu mikroevolusi yang kalau terjadi lama dan banyak itu juga bisa terjadi makroevolusi. Tetapi ini berbeda ya.
Berbeda antara mikroevolusi yang hanya pada suatu populasi berdasarkan variasi gen. Kalau ini lebih ke pembentukan spesies, ya, the origin of species. Jadi makroevolusi ini. Ini nanti discuss about biological species concept, ya, kemudian phylogenetic, ya. Nah, makro kita ini aja, makroevolusi ini pembentukan new species atau juga disebut dengan spesiasi. Pembentukan new species, ya. Spesies itu apa? Kind of living thing, ya. Ini spesies ini bisa menunjukkan tanda-tanda atau dikatakan sebagai spesies itu, ya, secara biological spesies, konsep ini adalah dalam satu secara seksual, ya, satu atau lebih populasi yang di situ bisa terjadi interbreeding, bisa saling mengawini, ya. Kemudian setelah mengawini bisa reproduksi, ya, interbreeding, kemudian able to produce fertile offspring, kemudian menghasilkan keturunan yang fertil, bukan steril, fertil, ya. Jadi bisa terus. Dan reproductively isolated from other such group. Jadi ada isolasi reproduksi, artinya dia tidak akan mengawini yang lain dengan grup yang lain, gitu. Jadi kalau spesiesnya manusia atau kata aja lah, kata juga beda-beda, ya. Manusia aja, ya, manusia, ya, Homo sapien, gitu, ya. Ini kalau masih satu spesies itu bisa saling reproduksi, ya, saling kawin, interbreed, kemudian dari hasil interbreed itu bisa menghasilkan produk yang fertil. Dan dari satu manusia ini tidak akan dengan misalnya dengan kucing, yaitu akan terjadi reproductively isolated. Jadi nggak mungkin dengan other such group. Nah, ini merupakan spesies, ini dari konsep biologi. Ya, kemudian ini sama, ya, biochemical. Ini di sini bisa, di situ ada ras, ada subspesies, ada strain, ini tetapi masih dalam spesies ini. Kemudian spesies itu secara filogenetik dikatakan sebagai garis keturunan, ya, garis keturunan ke keturunannya, single line, satu keturunan. Jadi spesies itu single line descent, jadi satu garis keturunan. Garis ini unik secara historinya, dan ini memaintain beda dengan garis yang lain. Nanti kalau ada ini, ya, kalau kalian sudah belajar filogenetik, itu kan kalau ada garis keturunan, ya, misalnya manusia, terus primat yang lain, gitu. Nah, ini satu garis aja itu, ya, manusia, terus itu, ya. Misalnya Bacillus subtilis, ya, Bacillus subtilis. Terus nanti kalau ada garis yang lain, mungkin Bacillus yang lain, gitu, ya. Kemudian tadi biological, kemudian filogenetik, kemudian morphological. Jadi morphological kriteria digunakan untuk mendefine spesies-spesies ini dengan kriteria khusus, ya, misalnya manusia dengan 2 tangan, kaki 2, dan sebagainya. Ini akan berbeda dengan lain secara morfologi.
Ya, jadi itu tadi makroevolusi ini tentang pembentukan new species. Nah, tadi new species itu apa? Kemudian untuk membedakan spesies satu dengan lainnya itu ada reproduksi isolasi reproduksi. Jadi tidak mungkin manusia dengan ikan gitu ya, itu bisa terjadi pembuahan. Nah, ini namanya reproduksi isolation reproduksi. Jadi penghambatan ya atau menyendirikan proses reproduksinya ini. Nah, reproduksi isolasi ini atau isolasi reproduksi ini dapat di beberapa hal, yaitu prezigotik. Ini mending diginiin aja nih kok. Nah, ya. Prezigotik dan postzigotik. Kalau prezigotik berarti kan sebelum terjadinya zigot. Jadi pencegahan sebelum adanya zigot. Kalau postzigotik setelah adanya zigot. Nah, reproduksi isolasi itu apa sih? Reproduksi isolasi means of preventing, pencegahan gain flow between two species. Jadi mencegah apa aliran gen dalam dua spesies ya. Kan berbeda ya. Kalau satu spesies ya satu spesies sendiri gitu ya. Berbeda dengan yang lain gitu ya. Oke, kemudian for a new species to evolve from an existing ya reproduksi isolasi ini banyak, ada yang prezigot sama postzigot ya tadi ya. Kalau yang prezigot itu mencegah fertilisasi, ini ada banyak hal, ada habitat isolasinya, jadi similar species reproduce in different habitat. Jadi hewan yang sama, misalnya katak, tapi habitatnya beda, itu juga nggak bisa reproduksi. Ini juga. Kemudian temporal, waktunya yang tidak sama prosesnya, satunya mekarnya pada malam hari, satunya pagi hari, itu juga nggak bisa sama-sama bunga. Kemudian behavioral tingkah laku proses kawin gitu beda, itu juga mereka nggak bisa. Kemudian mechanical ya alat reproduksinya gitu ya. Kemudian gamet yang berbeda, similar sebenarnya gamet itu mirip-mirip ya, tapi karena incompatible chemical ya juga nggak bisa. Kemudian postzigotik, nanti ada contoh-contohnya, kalian bisa juga baca di buku itu ya. Kemudian kalau postzigotik itu reduce viability or fertility of hybrid. Jadi sudah jadi, tapi nanti nggak jadi sudah jadi zigot, sudah ketemu, tapi nanti keturunannya misalnya steril, nggak bisa melahirkan keturunan berikutnya gitu ya. Ini hybrid inviability. Jadi interspesies hybrid tetapi meninggal ya pada perkembangan embrioniknya. Kemudian steril, kemudian juga rusak ya. Ada dalam problem juga. Ya, ini misalnya prezigotik ini berbeda habitat ya, satunya di padang pasir, satunya di air, sama-sama ular garter juga nggak bisa saling mengawin gitu, sendiri-sendiri akhirnya ya. Kemudian juga tupai ya, juga beda kawinnya, masa kawinnya beda ya beda. Kemudian
bunga juga ya. Bunga-bunga banyak yang beda tanaman, putih kemana-mana ya. Nggak bisa gitu ya, karena mungkin waktunya beda. Ya, ini pun yang tingkah laku ya, behavioral isolation ini perbedaan ibaratnya yang jantannya itu suaranya berbeda, itu dia bisa mengerti gitu ya. Walaupun sama-sama burung ya, burung ini apa namanya ya? Tingkah lakunya aja, courtship pattern beda, mating call dan ritual matingnya itu mereka juga ini merupakan meadowlark bird ini ya, kaki biru ini. Jadi ini merupakan isolasi reproduksi juga ya, atau reproduction isolation. Jadi isolasi reproduksi, kemudian ini banyak mechanical ya, jadi different in physical structure yang membuat mereka nggak bisa saling mengawin gitu ya. Misalnya anggrek dengan bunga mirabilis gitu nggak bisa gitu ya. Walaupun sama-sama putih sama ini ya, saling enggak. Nah, ini termasuk isolasi reproduksi. Kemudian presigotik ya. Tadi ya, prevent fertilisasi. Gametik, ini gamet ya. Ini gamet, ini juga nggak saling gitu ya. Terus bisa saling mengawin gitu. Bisa dibayangkan di dalam air, itu kan campur baur semuanya jadi satu ya. Kalau bisa saling mengawin gitu, akan terjadi banyak spesies banget ya. Tapi itu tidak mudah. Nah, ini karena perbedaan ya. Nah, ini perbedaan sperm ovaries mammal aja nggak ada yang bisa saling gitu ya, sama gitu ya misalnya gitu. Mereka mempunyai ini sendiri kompatibelnya. Itu presigotik. Jadi nggak mudah untuk membuat spesies baru, itu tidak mudah. Jadi ada kendalanya tadi reproduksi, isolasi reproduksi, yang tadi presigot, yang posigot nanti adanya inviability. Jadi sudah terbentuk tapi nanti fail ya. Misalnya ini pada frog ya. Gitu. Tidak komplit, jadinya akhirnya mati. Offspring is very fragile. Kemudian ada yang jadi hybrid steril jadi ini ya. Misalnya antara donkey dan horse ya. Keledai dan kuda ini bisa. Ini menghasilkan mule. Tetapi si mule ini nggak bisa melahirkan lagi karena dia sudah steril ya. Kenapa? Karena ternyata donkey ini kromosomnya 31, sedang horse ini 32. 2N-nya berapa? Mulenya itu 63. Ini tidak bisa gitu. Karena berbeda. Nah, ini steril itu. Kemudian ada hybrid breakdown ini. Jadi sudah bisa, tapi nanti F2-nya generasi berikutnya juga akan mengalami rusak ya. Misalnya antara ini sunflower ya dengan sesamanya atau apa ya ini ya, atau ini cross between some rice, beberapa strain padi gitu ya. Jadi tidak mudah untuk pembentukan spesies baru itu ya.
Nah, itu barrier-barrier yang tadi ya, reproduksi isolating mekanisme. Jadi mekanisme untuk ada kendala ya, preventing untuk membuat spesies baru. Nah, setelah reproduksi, isolasi ini kuncinya ini ada kladogenik. Ini tadi ya, tadi sudah ada kladogenik. Ini merupakan evolusi ya, yang mengarah pada evolusi. Makroevolusi ini ada anagenik dan kladogenik. Anagenik ini gradual dikit demi sedikit ya prosesnya. Kalau kladogenik ini bercabang dua gitu ya. Kemudian kladogenik ini membentuk kelas atau kelompok sendiri-sendiri. Nanti bisa ini pohon filogenetik ya, membentuk kelas sendiri-sendiri, ini prosesnya. Nah, ini kan teorinya. Kemudian kladogeniknya ini ada dua, melalui alopatrik spesiasi atau simpatrik spesiasi. Kalau alopatrik ini populasi menjadi berbeda ya, lama-lama menjadi spesies yang berbeda, ini karena tempatnya yang berbeda, mungkin terpisah, akhirnya pulaunya ini ribuan tahun ya, membutuhkan puluhan bahkan jutaan ribu tahun ya untuk memisah satu pulau menjadi dua. Misalnya dulu Jawa dan Kalimantan itu kan nyatu dulu banget ya, mungkin zaman kerajaan dulu itu karena masih itu ada itu dari sejarah itu ya. Jadi kemungkinan dulu itu Kalimantan dan Jawa itu nyatu itu ya. Terus akhirnya terpisah. Nah, terpisahnya ini bisa menyebabkan ada proses perbedaan hewan yang ada di situ menjadi spesies yang berbeda, tadinya yang satu ini. Nah, ini prosesnya ini namanya alopatrik. Tapi ada yang simpatrik spesiasi ya, proses menjadi spesies ini dari dirinya ya, mungkin karena mutasi atau pas perkawinan itu tadi lama-lama bisa itu ya terjadi 2N-nya itu berbeda, tapi terus itu bisa eksis itu, tidak mudah eksis ya, tadi seperti itu tidak mudah jadi ini lagi steril. Tapi beberapa tanaman itu ada bisa, itu nanti contohnya itu gandum ya, ini karena proses mutasi juga itu ya. Nah, ini akhirnya dari dirinya sendiri itu bisa menghasilkan simpatrik spesies, ini bisa menjadi spesies yang lain itu. Ya. Kemudian halangan-halangan yang tadi ya bisa ada gitu. Walaupun demikian, tapi bisa jadi lama-lama bisa gitu ya. Itu butuh waktu yang lama banget itu. Nah, ini yang tadi dikatakan sebagai yang tadi simpatrik ya. Kemudian alopatrik ini ya, ini di situ ada perbedaan genetik, ada proses natural selection, genetic drift, mutation ya, yang dari kemarin itu ya, itu mempengaruhi yang akhirnya menyebabkan perbedaan jenis kata misalnya ini ya. Ini berasal dari
tempat yang berbeda ini mungkin 88 miliar tahun yang lalu ya. Artinya juta ya. Miliar itu kan juta ya, million ya. 88 juta tahun yang lalu, itu sangat lama ya. Itu terus kemudian makin ini ya terpisah pulaunya gitu. Makin lama makin terpisah jauh. India ini dengan Madagaskar misalnya. Ini menghasilkan contoh kata yang berbeda ini ya, frog ini ya. Madagaskar warnanya kuning gitu ya. Kemudian India coklat gitu. Ini contohnya. Kemudian allopatric yang lain ini misalnya yes ya, yang ditumbuhkan pada Drosophila ya. Drosophila Drosophila pseudoobscura ini yang ditumbuhkan dengan medium starch, satunya medium maltose ya. Dengan beberapa generasi. Nah, setelah itu generasi-generasi yang makannya starch, satunya makannya maltose itu dikawinkan, itu susah untuk yang bersatu gitu, yang antara maltose sama starch itu juga dihasilkan keturunannya sedikit gitu. Lebih banyak yang memang sudah sama makanannya itu ya, starch sama starch gitu ya. Pati sama-sama pati gitu ya. Nah, ini juga merupakan spesiasi allopatric. Kemudian ini contoh lagi spesies allopatric ini dari tupai ini ya. Ini karena terjadi gempa dan sebagainya yang akhirnya memisahkan satu gunung menjadi ada lembah ya, sehingga satu di sisi timur utara, satu sisi selatan. Nah, ini juga sudah beda karena mekanisme geographic isolation-nya ini. Jadi menyebabkan perbedaan karakternya. Nah, ini juga tadi ya adaptive radiation tadi ya. Jadi sama. Ini misalnya awalnya Pulau A burung finch tadi yang pindah ke Pulau A ya. Dia adalah penduduk dengan ciri-ciri A ya. Kemudian ada yang A ini pindah ke pulau yang lainnya B. Nah, terusnya gitu ya, A, B, C, D dan sebagainya. Akhirnya yang di pulau yang sudah saling ini ya, itu akan terjadi variasi-variasi beda waktu balik lagi ke sini. Ke B itu mereka sudah tidak saling mengawin gitu, padahal dulu awalnya sama gitu. Ya, ini karena sudah proses adaptif yang lama gitu. Ini sehingga nanti akhirnya terbentuk tadi berbagai paruh. Itu tergantung makanan yang di situ adaptifnya itu butuh waktu lama. Terus how long does allopatric species take? Jadi butuh waktu berapa untuk supaya menjadi spesies dengan ini ya. McLean dan Lovejoy ini berdasarkan reproduksi studi tentang isolasi reproduksi dalam 40 pairs of allopatric fish. Kemudian itu melihat bahwa sekitar 8 sampai 2,4 miliar tahun untuk terjadi isolasi reproduksi ini menjadi suatu spesies. Karena reproduksi isolasi itu, karena sudah akhirnya nggak bisa mengawin dengan yang lain, akhirnya dengan yang samanya di situ, yang mirip, nah itu sehingga terjadi spesies baru. Nah ini
butuh lama untuk menghasilkan spesies baru. Kemudian yang simpatrik ya, karena perubahan dari kromosomal, kemudian non-random mating gitu ya, yang memilih tadi ya, jadi akhirnya kan terjadi mikroevolusi ya, karena biasanya yang memilih itu kan orang yang tinggi, nyari yang tinggi gitu ya misalnya. Ini kan non random jadinya ya. Nah, ini akhirnya nanti ketemunya nanti keturunan semuanya tinggi-tinggi, nggak ada lagi yang tadinya pendek gitu. Contohnya aja gitu ya. Nah, ini simpatrik. Ini contohnya adalah poliploidi ya dan autoploidi ini ya. Ini prosesnya ya tadinya ada proses diperbanyak ininya biji untuk bijinya N-nya gitu ya. Atau ya seperti ini hibridisasi juga ya. Hibridisasi ini seperti yang tadinya 2N itu 6 menjadi 2N 10 karena ada proses yang enggak memisah ya. Terus dikawinkan dengan yang N ini sehingga kan beda. Nah, ini banyak poliploidi itu di tanaman ya. Ini tanaman-tanaman banyak yang bisa self refertilization juga itu ya, sehingga akan berbeda dengan nenek moyangnya gitu. Jadi membentuk spesies baru. Ini contohnya gandum ini ya yang autopoliploidi dan juga hibridisasi yang tadi itu. Kemudian pisang ya. Pisang itu kalau dipikir pisang itu kan pakai tunas ya. Kalian nanam pisang kepok kan ya adanya ya kepok terus, nggak ada yang lain-lain. Ternyata ada kepok pipit, kepok macam-macam gitu ya. Nah, ini juga ada proses yang seperti ini gitu, terjadinya mungkin variasi dulu ya, ras dan sebagainya, terus nanti lama-lama kalau terpisah jauh, beradaptasi dan sebagainya dalam jangka yang lama gitu ya, ribuan jutaan tahun baru akan terjadi spesies baru. Nah, ini yang sebagai contohnya gandum, yang gandum zaman dulu ya, itu 2N 14, ini sekarang jadi 2N-nya 42. Ya kan ada proses perkawinan ya. Kemudian ini juga ada Primula kewensis. Ini yang 2N-nya 18 menjadi 2N 36 because chromosomal duplication. Ini event after the hybrid cross of time. Jadi ini juga berubah berbeda-beda ya. Ini tapi ini contohnya populasi. Kemudian yang tadi adaptif radiation, ini sama dengan tadi yang pulau tadi ya. Nah, ini burung finch tadi, ini tadi yang saya tanyakan gitu ya. Ini contoh gambar yang makro spesies ya, yang pembentukan spesies baru ya, makroevolusi ya. Yang tadi ini karena kepindahan yang tadi yang bolak-balik gitu ya, terus balik lagi ke suatu tempat yang di mana nenek moyang di situ dia sudah nggak bisa mengawin dengan
burung yang macam nenek moyangnya dulu, sehingga sudah terjadi perbedaan-perbedaan itu. Nah, ini berbagai burung tadi ya. Nah, makroevolusi ini yang waktunya ada yang modal gradual sedikit demi sedikit, ada yang berbeda sama sekali ya tadi karena spesies. Tapi ini semuanya teori ya, ini punctuated pattern atau gradual pattern ini. Nah, ini ada yang seperti ini ya, filogenetiknya kladogram. Nah, ini menunjukkan perbedaan-perbedaan. Nah, ini bisa dilihat aksen B aksen di sini ABCDEF ya ini. Kemudian berubah menjadi klit-klit itu ke nenek moyangnya itu ya. Itu yang tentang makroevolusi. Sebentar. Ini ada studi filogenetiknya. Jadi mencari kekerabatan atau melihat branching pattern-nya itu ya dari proses filogenetik. Kalau yang kalian mungkin pakai itu berdasarkan gen ya, gen 16 sRNA-nya dibuat filogenetiknya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang makroevolusi, yaitu pembentukan spesies baru. Kalian bisa lebih jelasnya nanti baca di buku Campbell ya. Tadi chapter 24 ya. Oke, itu saja. Ada yang mau didiskusikan? Nanti kalian bisa. Oke, ya tadi yang dari temanmu nanti bisa di-compile ya dengan materi saya ya. Oke, demikian. Kalau tidak ada yang didiskusikan, saya akhiri kuliahnya. Oh ya, untuk ini kan minggu terakhir ya, untuk sebelum UTS. Halo? Iya Ibu, pekan depan sudah UTS Ibu. Nah, UTS-nya mungkin saya nggak ikut, karena saya ikut yang UAS aja, karena materi saya belum selesai. Ya. Terus, iya itu saja deh. Mohon maaf Ibu. Untuk presensi berarti dari Rabu sesuai siap ya Ibu? Iya, 9 itu ya. Nanti di situ aja ya. Saya pikir kan saya kosong itu kalau bisa untuk kuliah, tapi kan kalian ada beda-beda ininya. Ada yang jadi asisten dan sebagainya. Kalau lewat siap tuh tidak ada konflik, makanya saya tuh kalau nulis ya sesuai mau ngubah katanya ini aja sesuaikan dengan di siap ya gitu. Tapi ternyata di siapnya bisa, tapi kenyataannya kalian ada yang nggak bisa gitu kan. Oke, kalau nggak ada yang didiskusikan, saya akhiri aja ya untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.